Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, NPM 18219104 dari kelas 3A. Nah, baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yaitu makalah mengenai yang pertama ada konsep belajar, ada definisi belajar menurut para ahli, dan prinsip belajar dan karakteristik belajar. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan belajar itu sendiri. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman dalam perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan yang tidak dianggap hasil belajar. Nah, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang balita atau bayi. Nah, untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir daripada suatu periode yang waktunya itu cukup panjang. Nah, berapa lama sih periode itu? Nah, periode itu berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Nah, dengan ini kita harus menyampaikan perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi siswa, kelelahan beradaptasi, ketajaman perhatian, atau kepaksaan seseorang yang biasanya hanya berlangsung sementara. Nah, tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut beberapa aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, atau cara berpikir itu bagaimana, dan keterampilannya itu bagaimana, dan kecakapan, kebiasaan ataupun sikapnya itu bagaimana. Nah, yang kedua itu di sini saya akan menjelaskan definisi belajar menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Abdillah. Nah, Abdillah itu mengatakan belajar itu merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan, pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Nah, yang berikutnya itu menurut Dimyati dan Mujiono. Nah, belajar ialah suatu proses internal yang kompleks yang terlihat dalam proses internal. Di antaranya itu meliputi unsur afektif. Nah, unsur afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, ketertarikan, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Nah, yang berikutnya itu menurut Slameto. Nah, menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh. Nah, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dalam lingkungannya sendiri. Nah, dengan lingkungannya sendiri. Nah, yang berikutnya itu menurut Muhibin. Nah, Muhibin menyatakan bahwa belajar itu merupakan suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan
jenjang pendidikan. Nah, yang kelima itu menurut Jamara. Nah, menurut Jamara ini beliau mendefinisikan bahwa belajar adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yakni jiwa dan raga. Nah, gerak raga ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa kita untuk mendapatkan suatu perubahan tersebut. Nah, yang berikutnya itu saya di sini akan menjelaskan prinsip apa sih prinsip prinsip belajar itu. Prinsip belajar itu adalah suatu interaksi yang berlangsung antara pembimbing dan siswa-siswi dengan tujuan supaya siswa-siswi itu memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai menjadi pedoman berpikir, pedoman berpegangan, dan menjadi sumber semangat supaya proses atau prosedur belajar itu berjalan dengan baik antara siswa-siswi atau pembimbingnya tersebut. Nah, adapun nih prinsip belajar itu dibagi menjadi 7 ya. Jadi ada perhatian dan semangat. Nah, jadi siswa itu harus diperhatikan dalam proses belajar dan harus disemangatkan juga agar si siswa tersebut itu termotivasi dalam belajar. Nah, yang kedua itu harus ada keaktifan. Nah, si siswa itu harus dituntut aktif dalam belajar. Nah, ada pun keterampilan. Nah, siswa tersebut harus terampil juga dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, seperti dia itu harus mempunyai keterampilan yang dia punya gitu. Seperti misalkan belajar dia punya keterampilan menggambar. Nah, kembangkan hal tersebut. Nah, yang berikutnya itu ada pengulangan, ada tantangan. Nah, sekarang siswa-siswa sekarang itu kan dia itu suka tantangan ya. Jadi menurut itu harus memberi tantangan agar si siswa tersebut itu termotivasi gitu untuk belajar. Nah, yang berikutnya itu ada balikan dan penguatan. Nah, dan yang terakhir itu ada perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini itu siswa itu harus memiliki perbedaan antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Jadi harus memiliki perbedaan yang sangat signifikan lah. Jadi tidak semua siswa itu di kelas itu sama, pasti ada perbedaannya saja. Nah, yang berikutnya itu di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik belajar. Nah, karakteristik belajar tersebut menurut Agung pada tahun 2009 dibagi menjadi 3. Yang pertama itu belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua itu belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Yang ketiga itu ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Nah, dari beberapa penjelasan tentang karakteristik belajar dapat disimpulkan bahwa karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat pada diri individu. Jadi perubahan yang terjadi itu menyeluruh baik melalui secara fisik maupun mental. Nah, perubahan ini itu selalu melakukan perubahan ke arah yang sangat positif gitu kan. Jadi mereka itu bisa lebih baik lagi. Nah, dan bisa juga bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri sendiri. Nah, mungkin hanya segitu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you my friends sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye. With